Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tasarruf, janji, akad, serta contoh-contohnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita bahas tasarruf dulu ya. Tasarruf adalah hukum segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan cara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, hak, dan kewajiban. Kalau ditanya, contoh jelasnya itu gimana sih gitu? Nah, di sini kan tasarruf terbagi menjadi dua. Ada tasarruf fi'li, ada tasarruf qauli. Kalau tasarruf fi'li itu seperti contoh akad jual beli di supermarket. Kalau di supermarket kan udah urufnya itu atau kebiasaannya itu kita tinggal ambil barang, habis itu taruh di kasir. Nanti kasir yang akan nge-scan harga, terus disebutkan total harganya, kita tinggal bayar. Nah, itu kan tidak ada ucapan. Nah, makanya transaksi ini masuk ke dalam tasarruf fi'li, di mana usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah. Kalau misalkan tasarruf qauli, baru deh tasarruf qauli itu lewat ucapan. Contohnya kalau kita beli sayur di pasar, Bu, saya mau beli sayur. Seikat berapa ya? Seikat 3.000 neng, kata ibunya. Yaudah Bu, saya beli. Nah, ini adalah perbuatan lewat lidah. Ada ucapan gitu, sehingga terjadinya akad jual beli. Nah, tasarruf qauli sendiri terbagi menjadi dua. Ada tasarruf qauli aqdi, ada tasarruf qauli ghairu aqdi. Kalau misalkan qauli aqdi itu dua-duanya kayak bersepakat gitu kan. Kayak nikah lah bahasanya, ada kesepakatan kedua belah pihak gitu. Cuma kan ini kalau dalam muamalah ya. Kalau misalkan tasarruf qauli ghairu aqdi itu lebih ke pernyataan satu pihak, tapi pihak lainnya pun menyetujui tanpa adanya interaksi dari pihak yang menyetujui. Terus gimana dengan janji dan akad? Dua-duanya tuh padahal sama-sama kontrak dari kedua belah pihak. Kalau janji itu hanya dibebankan kepada satu pihak, kalau akad kalau akad baru dibebankan oleh kedua belah pihak. Contoh janji itu kayak gimana? Kayak akad murabahah. Akad murabahah, misalkan nih, si pembeli membeli laptop ke penjual. Terus penjual udah ngasih tahu nih tentang lebih kurangnya laptop tersebut. Nah, akhirnya si pembeli mau beli. Nah, di situ terjadilah janji. Tapi hal ini hanya dibebankan kepada pembeli karena kepemilikan sudah beralih atau berpindah dari penjual ke pembeli. Kalau misalkan di bank juga ada sih contohnya kayak bank nawarin aset ke nasabah. Nah, kalau nasabah mau beli, itu kan ada perjanjiannya. Nah, janjinya ini jenisnya masuk ke akad janji yang hanya dibebankan kepada nasabah ketika nasabah sudah membeli aset. Kalau misalkan akad, itu dibebankan kepada kedua belah pihak. Contohnya, akad mudharabah. Akad mudharabah ini kan adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi modal dan pihak pengelola. Nah, itu tergantung kesepakatan merekanya. Kalau misalkan ya, ternyata si pemberi modal dapatnya 40%, si pengelola dapatnya 60%. Oh yaudah sepakat. Nah, itu terjadilah akad. Karena memang dibebankan kepada kedua belah pihak. Kalau misalkan rugi ya rugi bareng, kalau misalkan untung ya untung bareng. Gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.